Anak cerminan seorang ibu. Kalau mau melihat bagaimana anaknya, lihat ibunya. Saya punya teman, dia nikah dengan istrinya, tidak melihat wajah istrinya. Sampai akad nikah, habis akad baru dia lihat. Saya kaget. Saya tanya, kamu kok pede sekali? Gimana ceritanya? Saya datang ke rumahnya, saya lihat wajah ibunya, berarti nggak jauh-jauh dari anaknya. Kenapa begitu kamu yakin? Buah tidak terlalu jauh jatuh dari pohonnya, kecuali dihembus angin atau jatuh ke sungai. Ibunya baik, saya nikah, anaknya baik. Hebatnya seorang ibu. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang bagus menumbuhkan bunga yang cantik, mekar, harum semerbak. Wallazi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus akan mengeluarkan tanam-tanaman yang tidak baik. Nama tanamannya kaktus, bunganya tidak terlalu bagus, kalau dicium hidung meletus karena ada durinya. Begitulah hebatnya tanah-tanah. Kurang hebat apalagi Nabi Nuh, tapi lahir anak Kan'an. Gara-gara apa? Gara-gara perempuan yang durhaka melahirkan anak yang kurang ajar. Bapak sibuk mencari nafkah. Siapa yang mengajari baca Quran? Siapa yang mengajari anak sholat? Siapa yang mengajari wudhu, tata krama, sopan santun, budi bahasa, mengajarkan pakai sarung, pakai peci, ngaji? Ibu adalah cerminan. Kalau kita ketemu di pinggir jalan ada anak-anak 5 tahun, rambutnya pirang, antingnya 13, rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu, dikepang ke atas seperti sarang tawon. Itu pasti ada guru di rumah. Al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Sebelum Abdul Somad TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum S1, sebelum S2, sebelum S3, sebelum profesor, pendidikan Abdul Somad yang pertama adalah ibu. Maka waktu saya ceramah di Kuala Lumpur, datang satu jamaah, Ustadz, kami ingin datang ke Sumatera, ke Riau. Mau ngapain? Mau ketemu ibu Ustadz. Loh, kenapa ketemu ibu saya? Saya yang Ustadz. Kami mau ngelihat gimana dia dulu mendidik Ustadz. Mereka datang ke Pekanbaru. Mereka tanya emak saya, gimana Ustadz Somad waktu kecil? Ya bayi waktu kecil. Gimana makannya? Gimana minumnya? Gimana belajarnya? Gimana ibu mendidiknya? Mereka mau tahu apa doa ibu, apa yang ibu berikan kepadanya. Ibu adalah cerminan seorang anak. Saya dulu kalau pulang ke rumah bawa mobil-mobilan kecil, sampai di atas tempat tidur main mobil-mobilan, mau tidur malam ibu saya nanya, ini tadi dapatnya di mana? Dapat di jalan, Mak. Pulangkan jalan tempat ketemu tadi, karena itu bukan hak kamu. Malam-malam diletakkan lagi di situ. Nggak boleh ngambil milik orang. Tapi ini nggak ada punyanya, nggak boleh. Nanti harta kamu juga akan hilang. Nanti kamu di akhirat akan dituntut Allah. Mobil itu nanti akan membesar dan kamu akan memikulnya di padang mahsyar. Kita anak kecil nggak tahu, ya diam aja. Rupanya setelah saya belajar ada hadisnya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Saya belajar di Medan sekolah 5 tahun, dari 90 sampai 95. Setiap makan pagi sarapan mie ayam, bakso, kawan-kawan saya makan bakwan 3 bayar 2. Saya sekalipun nggak pernah saya lakukan itu, karena pendidikan ibu saya. Sekolah kami sama, guru kami sama, guru ngajarkan haram bohong, tapi ibu saya pelajarannya lebih dalam. Kalau kau lihat perempuan, dia adalah ibumu. Maka saya nggak berani makan bakwan itu, makan 3 bayar 2. Kenapa? Karena saya melihat ibu penjual itu adalah ibu saya. Kalau saya bohongi dia, berarti saya sedang membohongi ibu saya. Saya kalau melihat ibu-ibu, ingat ibu saya. Kalau ngelihat ibu-ibu, kita lihat ibu kita, ingat ibu kita bagus. Ngelihat anak-anak, kita ingat anak kita bagus. Yang nggak bagus, ngelihat istri orang, lupa bini kita. Itu yang nggak bagus. Perempuan adalah ibu kita. Saya diajarkan perempuan adalah ibu kamu. Jangan kamu lecehkan, jangan kamu hina, jangan kamu jatuhkan harkat martabat kehormatannya. Begitu ibu saya mengajarkan.
Suatu ketika saya bawa dia ceramah ke Medan, Sumatera Utara. Sampai di sana temannya nelpon, bisa ketemu? Bisa. Saya bilang terserah mau dibawa ke kamar atau ketemu di lobi. Ya di lobi aja lah. Saya antar ke lobi bawah. Mereka ngobrol berdua, saya duduk sambil nguping apa yang dibicarakan. Temannya nanya, apa kau doakan anakmu waktu dia kuliah 4 tahun di Mesir, dia nggak pulang-pulang? Apa kata ibu saya? Tiap malam ku doakan dia Al-Fatihah 100 kali supaya Allah memberikan yang terbaik untuk dia. Aku bertawassul kepada Allah dengan surat Al-Fatihah. Kalau saya nggak nguping, saya nggak tahu cerita itu, karena dia tak pernah menceritakan itu ke saya. Ibu saya tidak pernah memuji-muji saya. Pernah saya bawa dia tausiah tabligh akbar, orang banyak, ramai sekali. Saya berharap setelah itu dia mengatakan, hebat juga kau ya. Pulang-pulang dia tanya, kau nggak punya jin kan? Nggak ada, saya bilang. Dia takut saya ke dukun jin biar supaya orang ramai percaya ke saya. Nenek-nenek moyang kita dulu nggak boleh berteman dengan jin. Kalau kau berteman dengan jin nanti kau mati su'ul khotimah. Sampai saya tua, sampai saya umur 40, sampai saya jadi ustadz, dia tetap manggil saya, kau jangan angkuh, kau jangan sombong. Sampai hari ini kalau saya duduk di atas kursi, di bawah ada orang tua, masih tetap ingat bagaimana dia dulu. Dulu kalau ada tamu di bawah, saya duduk di kursi, itu langsung seperti radio yang dikecilkan. Nggak boleh duduk di atas kalau ada orang tua. Makanya jarang-jarang saya tausiah duduk. Biasanya saya tausiah itu berdiri. Kenapa Ustaz duduk? Karena setelan kameranya pendek. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan ibu di rumah amat sangat mendalam. Aku yang mengandung kamu, aku yang menyusukanmu 2 tahun, aku yang melahirkan kamu. Jangan kamu korupsi, jangan kamu makan haram, jangan kamu berkhianat. Aku tidak mau mengandung calon koruptor. Itu lebih hebat daripada dia mendengar khutbah Jumat. Karena anak ibu yang pejabat yang hebat itu, kalau khutbah berceramah, khatib sedang khutbah, dia pun. Ibu adalah cerminan anak. Apa maksud cerminan? Kalau kita melihat wajah kita di cermin, begitulah bentuk kita aslinya. Cermin tidak bohong. Nggak mungkin wajah kita putih di cermin hitam, kecuali cerminnya nggak pernah dicuci. Maka ini adalah bagaimana anak-anak kita ini ke depan, bagaimana ibu-ibunya sekarang. Salimah, perempuan yang selamat, arti bahasa Arabnya. Ibunya selamat, anak-anaknya pun selamat insya Allah. Selama ibu masih mau, insya Allah anak-anaknya selamat. Kamu lagi di mana? Pulang jam berapa? Kamu lagi pakai apa? Kunci mobil, kunci motor mana? Uang jajan yang dipakai kemarin beli apa aja? Selama masih. Itu update status kamu yang terakhir ada laki-laki itu siapa? Kalau gitu kami mesti punya FB juga. Iya, tapi hati-hati juga status. Selama ibu masih mau bertanya kamu di mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa, uangnya mana, insya Allah anak-anak kita selamat. Kalau saya, Pak Ustadz, bukan cuma anak saya yang saya gitukan, suami saya pun saya tanya juga. Mantap. Kalau ada ibu yang nanya, AA lagi di mana, pulang jam berapa, lagi jalan sama siapa, lagi di luar kota di mana, AA di mana? Di hotel syariah. Alhamdulillah. Makanya banyak jamaah itu, kalau saya pergi ke satu kota, Ustadz foto Ustadz. Nah, habis itu mau kemana? Laporan ke rumah Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz. Kadang video call, ma, ini lagi sama Ustadz nih ma. Iya Ustadz, ya tutup. Habis itu dia pun pergi, nggak tahu entah kemana.